Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohan Nur Aziza. Saya di sini akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai pembuatan aplikasi web sederhana tentang perpustakaan. Di sini saya menggunakan framework CI3 atau Coordinator 3, yang dimana project ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kenapa saya milih bahasa pemrograman PHP? Salah satunya karena cenderung mudah dipelajari. Dibandingkan beberapa bahasa pemrograman yang lain, PHP ini kayak lebih mudah dipelajari. Yang kedua, PHP bersifat open source. Jadi siapapun bisa menggunakan PHP tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Yang terakhir juga, PHP itu kayak lebih fleksibel, bisa dikombinasikan dengan banyak bahasa pemrograman lain. Nah, di sini kita pertama-tama aktifin dulu XMPP-nya. Kita start dulu. Nah, ini di sini saya udah start dua-duanya. Setelah udah kita pastikan dua-duanya nyala ini, Apache dan MySQL-nya, sekarang kita ke Chrome. Di sini juga saya sudah membuat database. Di sini saya sudah membuat database project purpose, ada biaya dendanya, ada tabel buku, tabel denda, tabel kategori, tabel login, tabel pinjam, dan tabel rak. Nih. Setelah itu kita coba masuk ke aplikasi webnya ya di sini. Kita localhost. Kita ketik localhost / filenya yang kita buat di htdocs. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini tampilan login-nya. Kita ke codingannya. Di sini login. Di sini itu ada PHP, ada doctype-nya, HTML, heading-nya ini, ada title PHP, echo, title web, ada meta content, width, depth, width, initial scale. Terus ke bawah di sini tuh Google font-nya, ada link rel, ada style sheet-nya, href, https, font, googlelabs.com, css. Ada nailer, inverse, background color-nya, ada animation. Di sini juga ada body class, whole transition, login page-nya, ada style-nya, overflow, hidden background-nya, .2 URL, ada PHP, echo-base URL, asset style, image, webppng. Webppng ini itu gambar yang saya gunakan untuk background ini. Setelah itu, di sini ada div class sama dengan login box body. Ada stylenya, background color-nya gray, ada class juga login box MSG, style font size-nya 16 pixel. Adapun form action-nya, base URL, login, metodenya post, div class, form, group has, feedback. Sini juga ada input type text-nya, class sama dengan from control, placeholder, username, ID user, name user, required-nya required, auto completed off.
Ini tuh username. Ini juga ada div class, form group has feedback, ada input type-nya, ada passwordnya, class sama dengan form control, ada placeholder-nya, ada sama dengan password, ID, pass, name, pass. Ini tuh buat di sininya, yang username dan passwordnya. Adapun di sini div class kolom S4 button type-nya ada submit, ID loading, class btn dark, btn block, btn flat bg sign in button, div ID loading. Ini tuh sign in ini, yang ini. Terus di sini juga ada div class login box body text-nya, center background-nya white, ada stylenya color-nya gray, ada tulisan copyright in copy perpustakaan Saturnus Book. Ini tuh bacaan yang di bawah kotak sini. Sekarang kita coba login menggunakan admin. Ini tampilannya, tampilan aplikasi webnya, yang dimana backend dari aplikasi web ini dengan dari controllernya, sidebarnya ada dashboard, data pengguna, data, ini ada data buku, kategori, rak, ada pun kayak transaksi, peminjaman, pengembalian, sama denda. Di tampilan home ini, mulai dari modelnya dan controllernya, itu tuh kayak jembatan untuk menjembatani tampilan ini. Nah, di sini kita langsung ke controllernya. Sini controller, ada dashboard. Ini ada PHP, ada class dashboardnya turunan dari CI controller, ada function construct-nya, ada parent construct. Ini validasi jika user belum login. Ini ada dollar, di sini ada data, ada load helper, array, form, URL, load model, admin, ada if, dollar, this, session, ada user data, masuk ke purpose. Itu sama dengan benar. Ada dollar, URL, basis URL, login. Di sini juga ada public function index-nya, ada dollar, this data, datanya kayak ada ID, title web, akun pengguna, akun buku, akun pinjam, ada akun kembali juga, ada header, header view, sidebar view, dashboard view, footer view. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi web tadi. Di sini itu ada data pengguna. Di sini juga ada button tambah user. Kita bisa menambahkan user. Kita klik tambah, masukkan nama penggunanya, tempat lahirnya diberi, username. Di sini kita jadinya anggota laki-laki dan kita pilih fotonya.
Submit. Sepertinya tadi tidak tersimpan. Kita coba lagi. Kita pilih fotonya. Kita submit. Nah, data yang tadi kita tambah telah tampil di sini ya, Andre. Selain itu, di sini juga kita bisa mengedit data. Misal di user Kenzo, kita edit datanya. Kita edit tanggal lahirnya, tanggal 8 bulan 8. Kita edit. Nah, berhasil update user. Di sini kita di sini juga bisa menghapus. Kita coba untuk menghapus yang Andrea. Kita coba hapus lagi. Ini akan ada bacaan, Anda apakah Anda yakin user akan dihapus? Kita tinggal klik OK. Dan berhasil menghapus data user. Selain itu, di sini juga ada data buku. Di data buku ini, kita ada ini div class, content wrapper, ada section classnya, content header, ada heading, sini, terus ada apa ya, div class row, div class code. Nah, di sini tuh ada tabelnya, ada class table, table bordered, table strip table. Ada kayak datanya, ada namanya, ada sampul, ISBN, titel, penerbit, tahun buku, stok buku, dipinjam, tanggal masuk, dan aksinya. Aksi ini yang tadi di sini. Kita bisa mengedit dan menghapus datanya. Kita pun bisa melihat detail bukunya. Ini CSS-nya, kodenya sampai bawah. Setelah itu kita kembali lagi. Ini buku-buku yang ada di perpustakaan satu Facebook. Kita di sini bisa melihat detailnya seperti ini. Di sini juga kita bisa menambahkan kategori. Kita bisa menambahkan kategori dan nanti hasilnya akan masuk ke sini. Kita coba. Kita klik tambah. Nah, langsung masuk ke sini. Kita juga bisa menghapusnya. Menghapus lagi. Misal kita hapus yang tadi kita masukkan. Nah, hapus kategori sukses. Bacaan kayak gini. Di sini juga ada rak. Raknya juga sama kayak tadi kategori buku. Kita bisa menambahkannya di sini.
Di sini juga ada data ini. Ada PHP, class data turun dari CI controller, ada function construct-nya, ada parent construct-nya, ada public function index-nya, ID, buku, title web, header, deliver view, buku, footer view, ada pun public function buku detailnya, ada public function buku edit, dan buku tambah. Adapun public function proses buku, ini codingannya hampir sama-sama kayak di atas. Dan ini tambah aksi form proses bukunya. Ada post, dollar, this, di input terus di post. Ada buku ID sama dengan this, admin. Buat kode bukunya, ada tabel buku, Nika, ID buku, order. Ada buku ID, datang ID kategori, ID hierarki, SBN, titel, pengarang, penerbit, tahun buku, isi, jumlah, dan tanggal masuk. Adapun dollar this library-nya, ada upload, ada if, empty, false, ada gambar bersama namanya. Adapun setting konfigurasi uploadnya, ada config, upload path, ada config juga, allow tabs, config, encrypt name. Ada load library uploadnya, dollar this load library upload config. Ada dollar this upload initialize config. Di sini juga saya memakai Bootstrap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.